Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat datang kembali di Chapel Siswa kita. Hari ini tanggal 10 September 2021. Sungguh luar biasa ya, hari ini kita masih diizinkan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan secara online gitu, kita bersekutu bersama, walaupun jarak kita yang jauh begitu ya. Tetapi kita mengucap syukur karena firman Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Dia selalu menghampiri kita termasuk pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, gitu ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami diizinkan lagi untuk bisa bersekutu secara online. Sebelum kami memulai chapel kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, judulnya adalah Be Thou My Vision. Mari anak-anak semua dari rumah kita masing-masing, kita mengangkat pujian ini secara bersama-sama. Be Thou my vision, O Lord of my heart. Now be all else to me, save that Thou art. Thou my best Thou, by day or by night, walking or sleeping, Thy presence my life. Be Thou my wisdom, and Thou my true word. I ever with Thee, and Thou with me, Lord. Thou my grandfather, I died through son. Thou indeed willing, and I with Thee one. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar kalian semuanya? Harap kalian dalam keadaan yang sehat, tetap fit di rumah dan tetap semangat mengikuti pembelajaran selama pembelajaran online. Hari ini kita akan chapel bersama, begitu. Hari ini Pak akan membawakan satu tema yaitu kematian Stefanus. Sebelum kita lanjut, kita membacakan dulu ayat bacaan kita yang terambil dari Yesaya pasal 24 ayat 10 sampai 16. Sekali lagi, mari kita mempersiapkan Yesaya pasal 24 ayat 10 sampai 16. Pak akan mulai. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan pintu gerbang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para pengarong, ya terus-menerus mereka melakukan pengarongannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih memimpin kami, melindungi kami dari segala apapun yang kami lakukan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami,
baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun anak-anak kami yang mendengarkan di rumah. Kiranya Engkau khususkan mereka Tuhan, sehingga mereka di dalam ibadah chapel hari ini benar-benar takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, di dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang dua kelompok orang yang berbeda. Yang pertama, orang-orang duniawi yang berdosa yang telah menghabiskan hidupnya meminum terlalu banyak anggur. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memberikan pujian luar biasa untuk seseorang yang disebut dengan orang benar. Nah, di dalam kisah minggu ini, Stefanus mengatakan bahwa Yesuslah orang benar. Nah, itu kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 52 ya. Dan kalau anak-anak ketahui, akibat pernyataan Stefanus ini mengatakan bahwa Yesuslah orang benar, ia dirajam. Sekali lagi, Stefanus dirajam karena mengatakan bahwa Yesuslah orang benar. Nah, ini sangat menarik begitu ya. Ketika Stefanus menyatakan Yesus orang benar, mengapa dia harus dirajam begitu ya? Dengan menyebut Yesus sebagai orang benar, Stefanus sedang mengatakan bahwa Yesuslah yang layak disembah. Hal itu membuat orang-orang Yahudi pada masa itu marah dan sangat geram melihat Stefanus, dan akhirnya Stefanus dirajam. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Gitu ya. Nah, anak-anak, pastinya dari hari Senin kamu sudah mendengarkan cerita tentang Stefanus begitu ya. Namun yang menarik dalam pembahasan ini yaitu kenapa ketika menyatakan sesuatu yang benar harus ada kematian gitu ya. Stefanus mati. Dia dirajam ketika menyatakan yang benar. Anak-anak dan Bapak Ibu guru yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu kita masuk ke dalam perikop pasal 7 ayat 54 sampai 60, ini adalah reaksi atau akibat atau respon daripada Stefanus yang memberitakan firman kepada kelompok Sanhedrin atau para tua-tua atau para petinggi atau para maka agama yang menuntut Stefanus untuk memberikan pertanggungjawaban berkenaan dengan pengajaran atau Injil yang diajarkannya. Nah, kalau kita melihat bahwa ada 4 tuntutan orang-orang petinggi pada saat itu yang dituduhkan kepada Stefanus. Yang pertama, dia dianggap sebagai orang yang menghujat Allah. Yang kedua, dia dianggap sebagai orang yang menghujat Musa. Yang ketiga, dia dianggap sebagai seorang yang menghujat Taurat Allah atau Tauratnya Musa. Dan dia dianggap sebagai orang yang menghujat bait Allah. Dan pada waktu 4 tuduhan itu dituduhkan kepada dirinya, maka Stefanus kemudian berdiri di hadapan para penuduh itu dan para saksi dusta yang dipanggil untuk menyatakan Stefanus bersalah. Dan ketika itu dia mulai berbicara berkenaan dengan apa yang menjadi berita Injil dan pengajaran yang dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dan dari pertanggungjawaban yang dia berikan itu, dia bukan hanya memberikan suatu pembelaan akan dirinya supaya ia tidak dinyatakan bersalah, tetapi dia memberitakan Injil atau kebenaran. Nah, dan dari situ ketika dia berbicara berkenaan dengan apa yang dia imani, kebenaran tentang Allah yang dia kabarkan itu, dia juga menyisipkan bahwa apa yang dia kabarkan berkenaan dengan janji Allah yang ada di dalam Kristus orang yang benar itu adalah sesuatu yang bahkan dinantikan oleh Bapak Abraham, dinantikan oleh Musa di dalam perjalanan mereka pada waktu Tuhan menyatakan kebenarannya kepada bapak-bapak leluhur Stefanus begitu ya. Jadi Stefanus bukan hanya membela diri, dia juga mengabarkan Injil berkenaan dengan Kristus kepada orang-orang ini. Tapi juga dia berkata, engkaulah yang menghujat Allah, yang berdosa di hadapan Allah, dan engkau harusnya menjadi seorang yang dihakimi oleh Tuhan Allah. Bayangkan anak-anak, di tengah-tengah petinggi itu Stefanus menyatakan bahwa engkaulah yang menghujat Allah, engkau berdosa di hadapan Allah. Betapa beraninya Stefanus menyatakan hal itu. Nah, ini menjadi pergumulan bagi kita anak-anak.
Ketika kita diperhadapkan suatu hal yang dimana saat itu kita harus menyatakan yang benar, apakah kita benar-benar menyatakan yang benar di sebuah kejadian tersebut, atau kita malah ciut, begitu ya. Anak-anak dan Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, Stefanus ketika mendengarkan pemberitaan kebenaran itu, yang terjadi adalah gertakan gigi dan kemarahan kepada orang-orang itu. Lalu respon Stefanus sendiri bagaimana ketika hal itu terjadi? Nah, di sini dikatakan bahwa pada waktu mereka marah, pada waktu mereka menyatakan kebencian mereka kepada diri Stefanus, hal yang bertolak belakang sekali itu terjadi pada diri Stefanus, yaitu yang satu menyatakan kebencian ingin Stefanus mati, namun hal itu bertolak belakang terhadap Stefanus sendiri. Malahan Stefanus di sini bagaimana? Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kemudian bagaimana? Dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di saat ini, di detik-detik ini, Stefanus dipenuhi Roh Kudus, sehingga Stefanus rela mati demi kebenaran. Kalau kita lihat anak-anak, Stefanus di sini mati bagi nama Tuhan. Hidupnya secara total diberikan untuk Tuhan, mulai dari pertama dia percaya kepada Kristus sampai dia mati. Dan itulah keagungan yang Stefanus tunjukkan. Dari dia pertama kali percaya sampai dia mati, dia tetap percaya bahwa Kristus itu Tuhan, gitu ya. Kristus itu orang benar, gitu. Nah, anak-anak, dari peristiwa ini, dari peristiwa Stefanus dirajam sampai mati, ketika dia memberitakan Injil, ini juga terbawa sampai kepada gereja-gereja, gitu ya. Gereja-gereja yang muncul kemudian, gitu ya. Ada banyak penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen pada masa itu. Akan tetapi, sekalipun di dalam kondisi penganiayaan, hal ini tidak membuat gereja semakin ciut. Akan tetapi melalui peristiwa penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen, Injil semakin disebarkan. Gereja semakin diperbesarkan. Begitu ya. Oleh sebab itu, setiap penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen bukanlah sebuah kutukan. Akan tetapi itulah detik-detik di mana Injil semakin disebarkan. Nah, sungguh menarik ya. Stefanus mati demi kebenaran. Jika kita melihat kembali peristiwa pengorbanan Kristus, anak-anak, Kristus juga mati untuk menyelamatkan manusia. Sangat menarik sekali ya. Tetapi pertanyaan adalah, mengapa sih ketika menyatakan yang benar harus mati? Injil atau kebenaran dinyatakan melalui setiap pengorbanan. Sekali lagi, Injil atau kebenaran itu harus dinyatakan melalui setiap pengorbanan. Kalau kita melihat setiap penginjilan anak-anak yang dulunya datang membawa Injil di daerah kita, mereka datang membawa Injil ke tempat-tempat primitif seperti ya mungkin di NTT dulu. Dengan apa anak-anak? Dengan taruhan nyawa. Sekali lagi, para penginjil datang ke daerah kita, ke daerah-daerah yang pada dahulunya primitif, dengan membawa Injil dengan taruhan nyawa mereka. Taruhan hidup dan mati mereka. Bahkan dengan keadaan diri mereka yang mau disiksa. Tetapi anak-anak, bagaimana sekarang? Benarkah kita melihat kebenaran Injil adalah sebuah taruhan nyawa? Sebuah taruhan hidup dan mati? Ayo coba kita perhatikan sikap kita sekarang ketika mendengarkan firman Tuhan. Pak tidak tahu bagaimana respon sekarang ketika mendengarkan firman Tuhan. Apakah kamu skip begitu? Hanya mencari poin-poin penting dan menuliskan di dalam refleksimu? Ataukah kamu pernah membayangkan atau kamu melihat kembali bagaimana perjuangan para penginjil, begitu ya, para misionaris membawa Injil masuk ke daerahmu? Ingat, mereka mempertaruhkan nyawa loh. Mereka mempertaruhkan hidup mereka demi sekarang kamu bisa mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi bagaimana sikapmu sekarang? Bagaimana sikap kita sekarang ketika mendengarkan firman Tuhan? Benar-benarkah kita menghargai firman Tuhan itu?
Benarkah kita sudah menunjukkan sikap rela mati kita demi mendengarkan firman Tuhan? Untuk itu anak-anak, Pak Guru mengajak anak-anak semua, tunjukkan rasa hormatmu ketika mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, tunjukkanlah rasa hormatmu ketika mendengarkan firman Tuhan. Stefanus dirajam karena memberitakan firman Tuhan, karena memberitakan Injil, karena memberitakan yang benar. Banyak gereja-gereja dianiaya, banyak orang-orang Kristen dianiaya pada masa zaman dahulu. Untuk apa? Untuk kita sekarang bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan secara online sekarang ini. Untuk itu Pak Happy mengajak kita semua, mari kita hormati firman Tuhan. Untuk itu bagi kamu yang sudah mendengarkan firman ini, yang pernah tidak menghargai firman Tuhan, men-skip setiap firman Tuhan yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurumu, bertobatlah. Hargai setiap firman yang kamu dengarkan. Karena Injil bukan main-main. Ada banyak nyawa yang sudah berkorban sehingga Injil itu sampai di telingamu saat ini. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi sikap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Benar-benar memasang telinga, benar-benar memasang pikiran kita, hati kita, sehingga melalui setiap firman yang kita dengarkan, itu masuk ke dalam hati kita dan mengubah hidup kita. Kalau firman itu tidak mengubah hidup kamu, hati-hati. Berarti Tuhan sedang meninggalkan engkau. Sekali lagi, kalau sampai firman Tuhan itu tidak menghancurkan hatimu, tidak membawa perubahan di dalam dirimu, hati-hati. Itu tandanya adalah Tuhan sedang meninggalkan engkau. Untuk itu, mulai dari sekarang bertobatlah. Pak Happy secara pribadi juga melalui firman Tuhan hari ini disadarkan, begitu ya. Bagaimana kita harus menghargai firman Tuhan. Sangat begitu berat firman Tuhan itu sampai di telinga kita. Ada harga yang perlu kita bayar ketika mendengarkan dan mengabarkan Injil, yaitu diri kita sendiri. Apa itu? Taat. Stefanus sudah menunjukkannya. Sekalipun dia dirajam dengan batu pada masa itu, dia tetap melihat kemuliaan Allah. Dia menatap ke langit. Dia melihat Kristus itu berada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika kita sudah mengerti tentang ini, maka pengertian tentang kematian demi kebenaran ini akan masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengoreksi setiap respon kita ketika kita bersikap, sehingga kita menyatakan yang benar. Sehingga ketika kita menyatakan yang benar, maka kita harus benar-benar mati untuk menyatakannya. Sekali lagi, ketika kita menyatakan yang benar, maka kita harus benar-benar mati untuk menyatakannya. Mati dalam tanda kutip. Artinya sungguh-sungguh menyatakan yang benar itu. Dan jangan lupa bahwa untuk mati dalam menyatakan yang benar, itu harus kelihatan dalam sikap kita. Ada banyak orang berani berbicara yang benar, berani berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi kalau itu tidak masuk di dalam sikap hidupnya, karakter kita tidak bisa menunjukkan melalui sikap hidup kita, sama aja bohong. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Begitu juga sebaliknya. Jadi anak-anak, sekali lagi Pak ingatkan kita bahwa mari kita menunjukkan sikap hidup kita dengan rela mati demi menyatakan yang benar. Orang percaya, orang Kristen yang mengikuti teladan Kristus pasti akan mempersembahkan kehidupannya demi kebenaran. Oleh sebab itu, anak-anak semua, sekalipun di dalam kondisimu, umurmu yang masih muda, yang masih mungkin SMA, tetapi jangan pernah menganggap dirimu itu kecil.
untuk menyatakan yang benar. Saya mengajak semua, mulai dari umur yang kecil ini, mari menyampaikan Injil firman Tuhan kepada siapapun. Mungkin dengan teman-teman yang mungkin lagi sedang kacau hidupnya, sedang susah, silakan berbagi firman Tuhan kepada teman-teman tersebut. Mungkin dengan keluargamu, dengan orang tuamu yang mungkin sedang dalam tahap-tahap lagi dalam kekacauan hatinya atau apa, bagikanlah firman Tuhan ini. Bagikanlah Injil itu. Dan ingat, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil tidak hanya melalui kata-kata saja. Tetapi itu harus masuk ke dalam sikapmu, respon hatimu ketika kamu menyatakan yang benar. Jadi anak-anak, dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, mari kita menghargai setiap firman Tuhan yang kita dengar. Stefanus dirajam demi menyatakan kebenaran. Stefanus mati demi yang benar. Gereja-gereja mengalami penganiayaan. Orang Kristen dianiaya. Sampai saat ini kita bersyukur kita masih mendengarkan firman Tuhan. Mari menghargai setiap firman yang didengarkan. Mulai hari ini lagi bertobat, jangan pernah mengskip firman Tuhan yang kamu dengarkan. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan yang kamu dengarkan. Duduk dengan sopan, duduk dengan benar, pasang telingamu, pasang pikiranmu, pasang hatimu, sehingga setiap firman Tuhan yang masuk dapat kamu olah dengan baik, dan sehingga itu masuk ke dalam sikap dan respon hatimu. Demikian firman Tuhan yang Pak Happy bisa bagikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang Pak Happy bagikan hari ini dapat memberkati anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, chapel kami Tuhan, kami melihat Tuhan ada banyak nyawa yang berkorban untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Ada banyak nyawa yang menjadi taruhan ketika menyatakan yang benar Tuhan. Gereja-gereja dianiaya, orang Kristen dianiaya Tuhan. Sehingga Tuhan, sampai hari ini kami masih mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami berada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Menikmati surga-Mu Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kehidupan kami sering lalai. Bahkan kami tidak menghormati firman-Mu sebagai bagian di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan. Agar melalui firman yang kami dengarkan ini, benar-benar menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Terutama Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, suasana hati kami, kehidupan kami begitu kacau. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan, yang diizinkan Tuhan untuk kami dengarkan, kami semakin dikuatkan. Untuk itu, kiranya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, menyertai kami dan memampukan kami. Bapa dalam kerajaan surga, menyerahkan sekolah kami, SMA Lentera Harapan Kupang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong sekolah kami ini Tuhan, sehingga melalui sekolah kami ini Tuhan, Bapak Ibu guru, seluruh karyawan dan anak-anak bersatu untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kami menjadi lentera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya di NTT ini Tuhan. Berkati juga anak-anak kami Tuhan yang bergumul sekarang belajar di rumah. Mereka mungkin kesusahan hati Tuhan, ingin bertemu teman-teman mereka di sekolah, bosan di rumah. Tapi dengan keadaan begini Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak apa-apa. Mampukan mereka Tuhan, tolong mereka, sehingga mereka Tuhan memberikan hati yang benar ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ini doa dan harapan kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian anak-anak chapel kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di chapel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.